kabar kalian semua? Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Kita masih tetap berada di wilayah kota Bondowoso yang terkenal dengan makanan khasnya, yaitu tape singkong yang manis, gurih, dan juga lezat. Kali ini kita telah melakukan survei terhadap salah satu UMKM yang terdapat di daerah Bondowoso. UMKM ini bernama Ara Frozen Food. Lokasi toko Ara Frozen Food ini berada di Jalan Kis Mangun Sarkoro, RT 8 RW 4, Taman Sari, Kabupaten Bondowoso. Pemilik toko Ara Frozen Food bernama Ibu Farah. Toko Ara Frozen Food ini yang berada di daerah Bondowoso merupakan salah satu cabang dari Mutiara Bahari Frozen Food yang berpusat di kota Jember, daerah Sumuran Kelompangan, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember. Toko Ara Frozen Food ini dibuka pada tanggal 9 Juli 2020 dengan modal awal sebesar 100 juta rupiah. UMKM tersebut bergerak di bidang dagang dengan penjualan utamanya yaitu frozen food seperti sosis, nugget, dan masih banyak lagi dengan berbagai merek. Stok barang dagang pada toko Ara Frozen Food ini didapat dari toko pusat Mutiara Bahari Frozen Food yang terdapat di kota Jember. Struktur organisasi pada toko ini terdiri dari kepala toko, lalu admin cabang Bondowoso, dan ada 4 orang karyawan yang terdapat di cabang wilayah Bondowoso. Berdasarkan informasi dari admin cabang Bondowoso bahwa omset yang dihasilkan sekitar 5-10 juta per bulannya. Itu tadi merupakan sedikit informasi yang kita dapatkan selama melakukan survei di toko Ara Frozen Food cabang Bondowoso. Selanjutnya, kita akan menampilkan pencatatan transaksi yang terjadi pada toko Ara Frozen Food selama bulan Mei 2022 menggunakan aplikasi akuntansi, yaitu Zahir dan Accurate. Check it out! Di sini saya akan menampilkan beberapa transaksi yang terjadi pada toko Ara Frozen Food selama bulan Mei 2022 di aplikasi Accurate. Ini merupakan tampilan awal dari aplikasi Accurate yang mana di sini terdapat informasi terkait PPN 11% di Accurate. Lalu selanjutnya di sini saya akan menampilkan keseluruhan jurnal yang terjadi pada toko Ara Frozen Food selama bulan Mei 2022. Nah, ini merupakan tampilan dari faktur penjualan di aplikasi Accurate. Ini merupakan salah satu contoh transaksi penjualan yang terjadi pada toko Ara Frozen Food di bulan Mei 2022 pada tanggal 7. Yang mana toko Ara Frozen Food menjual dagangannya kepada Susi Anti, yaitu tempura sebanyak 15 bungkus, bakso umami sebanyak 12 bungkus, dan sosis asimo sebanyak 10 bungkus. Total akhirnya yaitu sebanyak 509.000 ditambah dengan pajak pertambahan nilai 11% yaitu 55.990 hingga total akhirnya menjadi 564.990. Nah, pada bukti transaksi ini terdapat stempel paid di sini yang menandakan bahwa transaksi penjualan ini telah dibayar lunas. Pada tanggal 16 Mei 2022, di sini terjadi transaksi yaitu penerimaan piutang dari customer, yang mana toko Ara Frozen Food menerima piutang dari Rusti Dermawan, yang mana Rusti Dermawan ini memiliki hutang yaitu pada tanggal 30 April 2022 yang dibayar di tanggal 16 Mei 2022 sebanyak 1 juta. Ini merupakan tampilan dari faktur penerimaan piutang yang terjadi di toko Ara Frozen Food. Pada faktur penerimaan piutang, di sini kita harus melakukan centang pada kolom pembayaran karena pada tanggal 16 Mei 2022, Rusdi Dermawan telah melakukan pembayaran terhadap hutangnya. Lalu pada tanggal 31 Mei 2022,
2022, toko Ara Frozen Food juga melakukan pembayaran gaji terhadap 4 karyawannya, yang mana setiap karyawan akan menerima gaji sebanyak 700.000. Nah, ini merupakan tampilan untuk pembayaran gaji terhadap karyawan yang terjadi pada tanggal 31 Mei 2022. Jurnal untuk pembayaran gaji yaitu biaya gaji, lembur, dan THR terhadap kas besar yaitu sebesar 2.800.000 yang didapat dari 700.000 dikali 4 orang karyawan. Selanjutnya, saya akan menampilkan neraca pada toko Ara Frozen Food bulan Mei 2022, yang mana jumlah aset dan ekuitas menandakan balance yaitu sebesar Rp18.083.750. Selanjutnya, saya akan menampilkan laporan laba rugi dari toko Ara Frozen Food selama bulan Mei 2022. Di sini bisa dilihat bahwa laporan laba rugi toko Ara Frozen Food di bulan Mei 2022 mengalami kerugian yaitu sebesar Rp2.594.205,9. Baik, selanjutnya di sini saya Sinta Devi Novitri akan menjelaskan mengenai penyusunan laporan keuangan dari toko Ara Frozen Food menggunakan aplikasi Zahir. Nah, jadi yang pertama kita lakukan yaitu melakukan penginputan data customer dan juga data supplier. Nah, di sini sudah terdapat data-data yang sudah kelompok kami input sebelumnya. Lalu jika ingin melakukan penginputan data, kita bisa klik data. Lalu di sini kita bisa mengisi nama perusahaan, lalu juga memilih jenis perusahaan, lalu mengisikan alamat dari customer atau suppliernya. Nah, jika sudah, klik rekam. Selanjutnya kita mengisi data pajak. Nah, di sini sudah ada data pajak BPN yang telah kami isi. Nah, jika ingin melakukan penginputan, maka klik add data. Nah, di sini kita tulis kode pajaknya, lalu keterangan pajak, juga presentasi pajaknya. Nah, lalu pada akun beli dan juga akun jual, kita dapat memilih akun yang sesuai dengan data pajak kita. Selanjutnya kita mengisi data produk. Nah, kita klik data produk. Di sini sudah terdapat data-data produk yang telah kami input. Jadi jika ingin melakukan penginputan data, kita dapat mengklik add data. Nah, selanjutnya kita bisa mengisi kode-kode barang, distribusi barang, lalu satuan pokok, pajak, dan juga harga jual satuannya. Jika sudah, klik rekam. Selanjutnya kita mengisi saldo awal perusahaan. Kita bisa klik setting ini, lalu saldo awal, lalu saldo awal akun. Nah, di sini kita tinggal mengisikan nominal sesuai dengan data saldo awal perusahaan. Nah, jika sudah, kita kembali lagi ke setting, lalu ke saldo awal dan klik saldo awal piutang usaha. Nah, di sini kita bisa klik baru, lalu kita pilih nama pelanggannya. Nah, lalu sesuaikan tanggal piutangnya dan isikan nomor invoice juga nilai piutangnya. Nah, jika sudah, kita klik rekam. Nah, selanjutnya kita mengisikan persediaan awal dari perusahaan. Kita bisa klik setting lalu ke saldo awal persediaan. Di sini sudah terdapat data persediaan awal perusahaan yang telah kita input. Jika ingin melakukan penginputan, maka bisa klik data baru. Nah, lalu kita pilih kode barangnya. Setelah itu kita isi stok awalnya juga harga beli satuannya. Nah, jadi selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai pencatatan transaksi-transaksi perusahaan. Nah, jadi jika pada perusahaan terjadi penjualan, maka kita bisa melakukan pencatatan dengan cara seperti ini. Pertama, kita klik penjualan lalu ke invoice penjualan. Nah, di sini sudah terdapat beberapa pencatatan transaksi yang kita lakukan. Contohnya pada tanggal 1 ini, kita hanya perlu mengisikan nama pelanggan dan juga melakukan penyesuaian tanggal. Lalu jika transaksinya tunai, kita klik tunai ini. Nah, dan kita tinggal memasukkan barang-barangnya. Nah, setelah itu kita sesuaikan tanggal pengirimannya dan jika sudah selesai, klik rekam. Nah, selanjutnya jika terjadi pembelian, kita klik pembelian lalu ke penerimaan barang. Nah, jika ingin melakukan penginputan, kita tinggal mengisikan nama supplier atau nama vendornya. Selanjutnya kita sesuaikan tanggalnya dan jika pembelian tunai, maka kita klik tunai. Nah, lalu kita isikan barang-barang yang dibeli dan jangan lupa sesuaikan tanggal pengirimannya. Nah, jika sudah, klik rekam. Nah, selanjutnya jika terjadi pembayaran piutang dari customer, kita dapat mencatat dengan cara mengklik pembayaran piutang usaha. Nah, seperti pada tanggal 9 ini, kita hanya perlu memilih akun kasnya, lalu isikan nama customernya, lalu sesuaikan tanggal
tanggalnya dan isi memo. Nah, selanjutnya pilih tanggal piutang yang akan dilunasi. Nah, jika sudah, kita klik rekam. Selanjutnya, jika terjadi pembayaran seperti pembayaran listrik dan gaji, kita bisa melakukan pencatatan di buku besar, lalu ke transaksi jurnal umum. Nah, seperti ini pembayaran listrik dan gaji. Nah, jadi kita tinggal mengisikan tanggalnya lalu isi keterangannya. Setelah itu kita memilih nama akun yang sesuai dengan transaksinya dan isikan nominalnya. Nah, jika sudah selesai kita klik rekam. Nah, selanjutnya jika ingin melihat hasil laporannya kita bisa klik laporan. Nah, di sini terdapat banyak sekali jenis laporan dan di sini saya akan melihat laporan laba rugi standar. Nah, di sini kita tinggal isikan tanggalnya. Nah, selanjutnya akan muncul seperti ini. Nah, di sini dapat dilihat bahwa toko ARA ini mengalami kerugian yaitu sebesar Rp2.582.032. Nah, lalu jika ingin mendownload filenya, kita bisa klik ini, lalu pilih PDF, lalu kita pilih tempat penyimpanannya. Nah, jika ingin melihat laporan neraca standar, caranya sama saja, kita tinggal mengisikan tanggalnya. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, jadi kita dapat melihat di sini bahwa toko ARA itu memiliki total kewajiban dan modalnya yaitu sebesar Rp15.941.058. Nah, selanjutnya kita lihat daftar jurnal. Nah, ini daftar-daftar jurnal dari toko ARA Frozen Food. Nah, kurang lebih seperti itu cara penyusunan laporan keuangan menggunakan aplikasi Zahir. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.